warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat Islam dan nikmat iman. Karunia yang teramat besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk dalam golongan orang yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang menuntun kita ke jalan yang diridhoinya sehingga kita tetap istiqomah memiliki kesadaran dalam melaksanakan ajaran Islam hingga akhir hayat kita. Mengawali khutbah kali ini, khotib berwasiat kepada diri khotib pribadi dan para jemaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bergulirnya waktu merupakan tanda yang nyata bahwa di atas usia kita semakin menipis. Sementara itu kita tidak tahu kapan hembusan nafas kita berakhir. Masa muda tidak memiliki apapun untuk mencari diri kita sampai ke masa tua. Oleh karenanya penting bagi kita untuk menjadikan masa muda sebagai langkah persiapan untuk masa-masa selanjutnya, lebih-lebih masa keabadian nanti. Masa muda dalam keadaan yang bugar, kuat dan semangat tinggi itu hendaknya diarahkan terhadap hal yang terdapat manfaat di dalamnya, baik manfaat kepada diri sendiri ataupun manfaat kepada orang lain, bahkan untuk alam sekitarnya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya di antara tanda-tanda kebaikan keislaman seseorang jika ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Demikian hadis tersebut jika benar-benar kita pegang, niscaya hidup kita terasa begitu memiliki arti. Insya Allah kita tidak termasuk di antara golongan orang-orang yang menyesal di hari kemudian. Di antara yang bisa kita jadikan pedoman dalam hadis tersebut adalah bagaimana seorang pemuda dengan dayanya membawa ketentraman kepada lingkungannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, masa muda adalah fase terpenting dalam kehidupan manusia. Karena itu merupakan pintu yang dapat membawa seseorang menuju dua arah yang berbeda, jalan kesuksesan ataupun jalan kehancuran. Masa muda sungguh merupakan keniscayaan yang berharga. Bila ia terlanjur tercerai-berai dan tersia-siakan, maka kecil kemungkinannya ia akan kembali bersemi dan membuahkan hasil panen yang baik. Semakin dewasa, yang tersisa hanyalah penyesalan dan kerugian. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW sejak
kayamu sebelum miskinmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahumullah. Masa muda sangat mudah sekali dipengaruhi oleh hal-hal yang positif dan hal-hal negatif. Begitu besarnya dorongan hati dan rasa penasaran pada seorang pemuda membuat mereka sangat mudah terombang-ambing. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memberikan pengarahan khusus bagi mereka yang menggerakkan dakwah dan bergerak di bidang pendidikan agar mengarahkan pemuda menuju kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tertutup semua pintu keburukan dari mereka karena tersibukkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyebutkan perihal 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Salah satu di antara mereka adalah golongan pemuda. Nabi SAW bersabda dalam potongan hadisnya, "Wasyabun nasa'a bi ibadatillah," dan pemuda-pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahumullah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pertanyaan khusus terkait pertanggungjawaban seorang manusia atas masa mudanya di hari kiamat. Nabi SAW bersabda, "La taqul qadam ibni Adam yawmal qiyamati min rabbih hatta yus'alu an khamsin an umrihi fima afna wa an shababihi fima abla wa malihi min aina kasabahu wa fima anfaqa wa madza 'amila fima 'alima." Tidak akan bergerak kaki manusia di hari kiamat dari sisi rohnya sehingga ia ditanya tentang 5 hal: tentang umurnya dalam apa ia gunakan, tentang masa mudanya dalam apa ia habiskan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan dalam apa ia belanjakan, dan tentang apa yang ia amalkan dari ilmu yang ia ketahui. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahumullah. Berkaca dari beberapa hadis di atas tentang pentingnya masa muda, maka hendaknya kewajiban para pemuda, lebih-lebih lagi seorang santri, adalah harus memperkuat keimanan kita. Para pemuda harus bersemangat untuk menuntut ilmu. Para pemuda harus selalu dekat dengan para ulama dan ahli ilmu. Hendaknya kita mencontoh para pemuda ashabul kahfi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami tambahkan petunjuk untuk mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga pemuda kaum muslimin dari besarnya gempuran fitnah di akhir zaman, menjaga mereka dari kerusakan dan terjatuh ke dalam fitnah dan syubhat dan syahwat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi pemuda muslim sehingga mereka menjadi harapan dan lentera bagi yang lain di masa depan nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورسولنا ومصطفى ومولانا محمد. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa intahu amma naha anhu wa zajar wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin qad fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa sallama bikum ayyuhal mu'minuna fa qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radiyallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin.
ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله